Ini resiko yang selalu ada buat para calon pekerja kapal pesiar. Kru drill kapal pesiar. Kru drill kapal pesiar. Apa sih itu kru drill di kapal pesiar? Kru drill itu bagaikan latihan keselamatan ya. Jadi buat kalian para new hire, mungkin kalian bakalan bingung ya, apa itu drill? Drill itu apa sih? Drill itu bahasa kapal ya guys. Sebenarnya itu drill itu adalah latihan keselamatan dan kru itu karyawan. Jadi latihan keselamatan buat para kru. Kru drill ini biasanya kalian temukan setiap cruise. Biasanya setiap minggu itu harus ada kru drill. Itu paling minimal banget seminggu sekali ya. Setiap cruise itu ada. Dan biasanya maksimal itu ya 2 minggu hari itu harus ada kru drill. Itu biasanya harus ada. Dan kru drill ini melibatkan semua karyawan yang ada di kapal pesiar. Dan biasanya itu dibagi-bagi ya guys. Sebelumnya gue sudah bahas masalah tentang kartunya tuh ya. Khusus di Royal Caribbean ada yang kartu warna merah, red card namanya, ada yang kartu warna biru, blue card namanya, dan ada yang kartu warna hijau, green card. Biasanya sih buat si blue card ini kartu yang memegang di warna biru di kapal pesiar di Royal Caribbean. Kalau setiap ada drill, dia itu harus mengikutinya. Apapun drillnya ya harus mengikutinya. Dan ada juga beberapa drill yang tidak harus diikuti ya, kayak accident, kayak kecelakaan itu ya tidak harus ya. Kalian nanti pasti bakalan tahu lah. Tapi kebanyakan yang pegang yang kartu warna biru itu harus mengikuti setiap drill. Drill warna merah kek, kartu warna merah kek, atau kartu warna hijau kek, itu harus mengikuti drill ya guys. Dan kartu yang warna hijau itu nanti kan ada itu di kalender. Misalnya minggu ini ada green drill misalnya gitu kan. Jadi kartu yang warna hijau saja yang ikut dalam drill itu. Jadi yang megang kartu warna merah itu nggak ikut. Nah, bagaimana kalau kalian dalam posisi kerja, misalnya ya all crew drill. Nah, all crew drill, kalian dalam keadaan kerja, biasanya drill itu dimulai jam 9 dan di port D. Port D itu ketika kapalnya itu berlabuh ya. Ketika kapalnya itu berlabuh dan portnya itu bagus banget biasanya. Kenapa diambil di port yang bagus? Karena di saat port yang bagus itu semua tamu keluar dan di saat itulah kesempatan untuk melakukan drill guys. Buat tukang masak biasanya ya kalau ada drill itu, aduh dalam hati pasti bilang kayak begini dah, cicing ada drill naskleng gain konen pragat. Soalnya gimana ya? Kalau di tukang masak itu, kalau ada drill itu, jadi jam kerjanya tuh udah terganggu, kepotong gitu loh. Kalau di tukang masak kan harus gitu loh. Kalau misalnya masak apa, misalnya masak hari ini misalnya ayam gitu ya. Nah, masak ayamnya tuh didiamkan selama 2 jam kan nggak enak. Jadi kan harus diselesaikan lah. Jadi kalau ada drill, biasanya tuh drill itu memakan 2 jam ya untuk masalah drillnya itu. Saya kurang lebih segitu. Dan kalian itu kalau jadi tukang masak ya pasti bakalan emosi ya, karena jam kerja kalian itu bakalan bertambah karena kalau ada drill. Dan di sana kalian harus berpikir keras bagaimana caranya harus bisa menyelesaikan masakan kalian itu dan kalian bisa keluar juga. Itu tantangan yang paling terberat buat tukang masak ya. Nah, bagaimana di housekeeping? Di housekeeping kalau ada drill itu ya surga. Kenapa surga? Ya kerjaan di housekeeping itu kalau di posisinya LKA ya, tapi kalau posisi di tukang bersih-bersih kamar ya sama kayak tukang masak karena dia itu harus wajib membersihkannya. Nah, kalau di LKA, kalau di posisi gue ya sebagai runner, kalau ada drill itu ya santai ya, santai tergantung posisi. Kalau jadi linen runner ya harus mengirim barang dan barang itu harus ada di hari itu misalnya, dan itu sangat, kalau ada drill ya kalian pasti bakalan kejar-kejaran guys. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada drill itu kalian jam kerjanya tuh ya bakalan terganggu. Utamakan drillnya dulu, setelah drill kalian baru lanjut kerja lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalian itu kalau tidak bisa mengatur kerjaan atau kalian bingung, misalnya kalian selesai jam 1, bisa saja kalian bisa selesai jam 2 atau jam 3 kalau ada drill ya. Jadi itu tantangan yang terberat buat pekerja kapal pesiar. Tergantung posisi ya. Kalau gue posisi di deck runner misalnya, deck runner kan tanggung jawab tidak terlalu ya, tidak terlalu. Dan kalau ada drill ya surganya ya, bisa santai diem. Kalau ada request, I have drill bos, bilang aja gitu, saya santai. Kalau jadi linen runner itu yang orang yang membawa linen, spray, handuk itu ke masing-masing loker. Jadi kalau hari itu belum terpenuhi lokernya dan ada drill, wah kalian itu habis drill kalian kejar-kejaran, belum makan lagi,
lagi. Kalau habis drill itu, wah, crew mesh itu panjang banget antreannya, apalagi kapal besar. Ngeri guys. Udahlah pekerjaannya banyak dan kalian pengen keluar misalnya belum makan, itu benar-benar cobaan buat para kru kapal pesiar ya. Setiap minggunya kalau ada all crew drill ya, mungkin ya setiap minggu lah, tapi all crew drill itu biasanya setiap bulan 2 kali kalau nggak salah ya. Sebulan itu 2 kali ya, minimal 1 kali lah kalau sebulan itu. Dan buat yang green drill atau blue drill atau red drill itu selalu ada setiap bulan, selalu ada, kadang 2 kali, kadang sekali, jadi seperti itu ya. Jadi crew drill itu sangat diperlukan sekali buat para semua kru agar mereka itu siap dalam menjalani situasi apapun. Contohnya seperti ini ya. Di sini gue mendapat sebuah video dari Risma Sitanggang. Nah, ini terjadi kebakaran di Carnival Freedom dan kebakarannya itu di atasnya ya guys. Ini masih kalau dibilang sih ya masih, kalau istilahnya ya tidak dari dalam ya. Kalau dari dalam itu kebakaran, dia itu bakalan naik dan bisa mengakibatkan kebakaran yang semakin tinggi gitu loh, semakin meluas. Kalau di atas kan masih bisa lah diatasi ya, masih bisa diatasi dan tidak terjadi banyak korban. Ini di atasnya ya guys, di atasnya. Kalau di bawah itu sangat-sangat itu sangat-sangat berbahaya sekali ya. Nah, kalau ada drill seperti ini, semua krunya itu bakalan standby di masing-masing emergency station ya. Emergency station apapun itu, master station, ada 2 station ya, ada emergency station dan master station. Nanti tergantung si kapten aja bagaimana announcementnya. Kalian harus tahu itu di mana emergency station kalian dan master station kalian. Ini terjadi di Carnival Freedom di Haiti, dekat Haiti kalau nggak salah, dan kebakarannya sangat lumayan gede sekali ya. Ini buat tim Bravo nih harus bergerak cepat kalau kebakaran seperti ini. Bagaimana kalau kejadiannya nyata seperti ini? Yang pastinya itu bakalan panik ya guys, panik banget. Ya kalau masih latihan itu biasa-biasa saja. Ini beruntung masih di darat. Bagaimana kalau di laut terjadi kebakaran? Itu pastinya bakalan panik, pastinya. Ini resiko yang selalu ada buat para calon pekerja kapal pesiar. Pekerja kapal, apapun itu kapalnya yang ada di laut ya. Dan setelah itu, ini setelah kejadiannya ya, setelah berhasil dipadamkan apinya, jadi sudah bisa dipadamkan dan sangat parah sekali. Yang pastinya ini bakalan memerlukan waktu yang lumayan lama untuk memperbaikinya. Dan buat para krunya mungkin saja mereka bakalan dipulangkan karena perlu perbaikan ya, seperti itu videonya, karena perlu perbaikan dari kapal itu. Mungkin saja dipulangkan atau dipindahkan ke kapal lain, misalnya kapal lain kurang karyawan, bisa saja dipindahkan di sana. Jadi seperti itu ya guys. Untuk masalah drillnya, drill itu kalian pasti menemukan setiap minggu, kurang lebih paling dikit itu setiap minggu, dan minimal itu ya seminggu sekali, dan 2 minggu itu pasti ada drill. Dan kalian bisa lihat di kalendernya. Dan jika kalian kerja ada drill, kalian itu harus ikutin drill itu kalau all crew drill. Dan kalian harus perhatikan juga kalau kalian excuse, kalian gak usah ikut. Jadi kalian standby di pekerjaan kalian. Tidak mungkin semua krunya itu ikut drill. Jadi siapa yang jaga restorannya, siapa yang jaga dapurnya, jadi seperti itu ya. Jadi kalian itu ada tim-tim excuse ya. Jadi kalian lihat daftarnya. Kalau kalian excuse, kalian boleh nggak ikut drill. Dan ketika kalian drill itu biasanya itu di absen ya guys. Dan nanti kalian harus ingat nomor emergency kalian. Nanti kalau ada yang lewat, nanti kalian ditanya nomor emergency kalian itu berapa, kalian sebutkan saja. Dan nanti di sana biasanya kalian diuji kemampuan kalian atau pengetahuan kalian tentang keselamatan di kapal pesiar. Kenapa ditanyakan seperti itu? Agar kalian itu lebih paham lagi tentang tugas kalian. Jadi seperti itu ya. Kalian itu harus benar-benar memahami tugas drill kalian. Misalnya kalian bertempat di emergency, di mana misalnya emergency kalian di koridor ya. Koridor itu jalannya para tamu ya. Kalau kalian tidak tahu ya, koridor itu jalannya para tamu dan ada karpetnya biasanya. Dan kalau kalian tugasnya di sana, kalian itu benar-benar harus tahu tugas kalian itu bagaimana. Biasanya sih kalau tugas di koridor itu kalian harus mengevakuasi para tamu yang ada
ada di kamarnya. Misalnya ada emergency beneran nih, kalian harus gedor itu pintunya, kosongkan agar semua tamunya itu menuju ke emergency station ya. Kalau tamu itu assembly station namanya, kalau krunya itu kan emergency station. Jadi tamunya itu bakalan dialihkan ke stationnya para tamu itu. Jadi para tamu itu mempunyai stationnya masing-masing. Biasanya itu ada di belakang pintu kamar tamu. Biasanya di sana kalian bisa lihat di belakang pintunya tamu, kalian bisa lihat di sana di mana letak stationnya tamu tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi itu sangat penting sekali. Misalnya ada petugas yang masuk ke kapal kalian, kayak bukan lifeguard ya, apa namanya tuh ya, Coast Guard ya, Coast Guard. Kalau Coast Guard sampai masuk ke kapal kalian, itu kalian harus benar-benar tahu tentang tugas kalian, emergency kalian ya. Kalau kalian tidak tahu dan kalian itu ditanyakan apa tugas kalian di sini, kalian tidak bisa jawab, kalian berbahaya. Bisa saja kalian dikasih kertas atau kalian bisa menjelekkan kapal kalian sendiri. Jadi kalian sangat perlu sekali untuk mengetahui dasar-dasar keselamatan di kapal pesiar. Berapa jumlah lifeboatnya, kapasitasnya ya, dan jumlah life raft. Jadi seperti itu ya guys. Jadi itu saja untuk masalah drillnya, karena kalau kalian tidak tahu tentang itu, kalian pasti bakalan tertekan guys. Jadi kalian harus pahami dulu tentang drill yang ada di kapal pesiar. Kalian pahami ya di mana-mana posisi emergency kalian, master station kalian. Jadi kalau kalian sudah paham itu, setiap ada drill kalian pasti bakalan tenang. Kalian harus benar-benar dengarkan announcement atau pengumuman yang disampaikan oleh pihak kapten atau staf kapten. Nanti ada pengumuman di mana letak dari kejadian itu. Jadi kalau kalian ditanya oleh Coast Guard, jadi kalian bisa paham. Nanti jangan aja kalian nanti ada kebakaran di depan, kalian tiba-tiba menuju ke depan, ya kalian tewas. Jadi seperti itu ya, kalian bisa saja kalian dimarahin. Jadi seperti itu ya, kenapa kamu nggak mendengarkan? Jadi seperti itu ya, kenapa kamu nggak mendengarkan announcement? Di sini sudah terjadi kebakaran, kenapa kalian masuk ke sini? Jadi seperti itu ya. Biasanya tuh dijaga. Kalau terjadi kebakaran itu biasanya dijaga oleh tim penjaga ya. Jadi tidak boleh masuk ke sana, soalnya terjadi kebakaran atau apalah itu ya. Jadi seperti itu masalah drillnya. Jadi drill itu kalian harus benar-benar paham dulu, karena drill itu setiap minggu atau setiap 2 minggu ada di kapal pesiar. Drill itu tidak pernah bisa lepas dari karyawan kapal pesiar. Semoga berguna dan bermanfaat, dan enjoy saja kerja di kapal pesiar dan tetap semangat. Oke, bye bye.